Apa kabar anak-anak? Ya, pasti luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita sapa dulu nih Pak Andang. Halo Pak Andang, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu ya. Tambah gemuk ya Pak Andang ya. Anak-anak sudah pada bosan belum di rumah? 1 minggu ngapain aja ya? Wah, tentu sudah bosan ya. Pengen ke sekolah yang pasti. Sudah Pengen ketemu bosan siapa? di rumah. Pengen ketemu siapa Bu Tanti? Bu Guru. Satu lagi, ketemu siapa lagi? Selain Bu Guru. Teman-teman. Iya Ya, benar ya. betul. Sahabatnya, teman karibnya, Betul. teman satu meja. Ya, lebih kangen lagi untuk datang ke gereja, untuk ke sekolah minggu. Iya ya, Ya. kangen ya sama teman-temannya ya. Lama sekali ya, Ibu gak ketemu sama anak-anak, kangen sekali. Iya. Baik, tapi kita harus tetap bersyukur meskipun dalam keadaan seperti ini, anak-anak tetap harus di rumah ya. Dan untuk saat ini kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk masih bisa beribadah meskipun secara online Iya. ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa lebih dahulu. Oke, gimana Sikapnya untuk kalau berdoa? kita mau berdoa? Mana tangan yang ini. Halo apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu dilipat berdoa. Nah anak-anak, kita ambil sikap untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata semuanya. Kami mohon Bapak dan Ibu di rumah untuk bisa menolong anak-anak dalam sikap berdoa. Kita mau berdoa. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Kami masih boleh menikmati kehadirat-Mu ya Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami senantiasa merindukan-Mu untuk bisa memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kami. Tak lupa kami berdoa untuk teman kami yang saat ini sedang sakit, Ananda Daniel ya Tuhan, yang saat ini di rumah sedang berbaring menderita sakit demam berdarah. Kiranya Engkau berkati, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus, kiranya Engkau yang menyembuhkannya. Tolonglah ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam nama-Mu. Semuanya katakan amin. Nah anak-anak, Terima kasih Bu Tanti. Oh, ya, Bu. Bu Tanti, hari ini cerah sekali ya. betul ya, kita mau memuji Tuhan. Ya. Anak-anak tentu udah siap ya untuk Iya. memuji Tuhan. Ya, Om siap, Andang kan? juga sudah siap untuk mengiringnya ya. Oke, ya kita akan menyanyi Surya Bersinar Udara Segar ya. Kita bersyukur ya karena kita diberi udara yang segar, matahari bersinar. Monggo Mas Andang. Gerakannya sambil berolahraga ya. Semuanya berdiri ya. Yuk berdiri semuanya. Bapak dan Ibu juga berdiri ya. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih ya Bu Tanti karena kita Sekali sudah ya. dicinta sama Betul, Tuhan. Dicinta iya, sama orang tua benar, kita. Iya betul. Nah anak-anak,
sebelum kita melanjutkan acara kita ada satu ayat emas ya. Yuk kita semua sudah bawa Alkitab semuanya? Oh iya, Alkitabnya Kita buka. bisa dibuka. Yohanes 21 ayat 17. Sudah ketemu belum? Ya, Yohanes 21 ayat 17. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Diulangi ya. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Nah, luar biasa. Iya, Ya, Tuhan sudah mengasihi kita. Kita Betul. juga harus mengasihi Ya, Tuhan dan betul. sesama. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita, mengasihi anak-anak semuanya, ayah, ibu, kakak. Iya. Ya, baik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Putri. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian, baca kitab suci. Ya. Semuanya masih tak berdiri ya. Kita sambil ada gerakannya tangannya. Biar nggak lupa ya gerakannya ya. Yang semangat nyanyinya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, mari Kita adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Sebelumnya kita Kita berdoa dulu. ya, nanti sikapnya ya. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang Bu Putri sampaikan dapat masuk dalam tubuh, jiwa, raga kami Tuhan, sehingga kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Juga Tuhan mau sertai Bu Putri, biarlah apa yang disampaikan hanyalah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Ibu Putri. Halo adik-adik terkasih, apa kabar? Bertemu lagi dengan Kak Putri. Hari ini Kak Putri mau bercerita firman Tuhan sambil kita melihat video ini ya. Tema hari ini adalah, apakah kamu mengasihiku? Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 21 ayat 16. Dan Yesus berkata kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Pesan cerita hari ini adalah kita melayani Tuhan ketika kita peduli kepada orang lain. Seorang ibu bertanya kepada anaknya, sudah bawa topi nak? Sudah Bu, jawab sang anak. Beberapa menit kemudian ibu bertanya lagi pertanyaan yang sama. Loh, bukannya aku tadi sudah jawab kalau bawa topi ya? Ketika akan membuka pintu, ibu bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Sudah bawa topi nak? Dengan agak jengkel anak ini menjawab, iya, aku sudah bawa. Apakah kamu pernah mendapatkan pertanyaan yang sama berkali-kali? Dalam cerita ini, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Petrus tidak mau beristirahat. Aku mau pergi menjala ikan, katanya kepada murid-murid yang lain. Sudah beberapa hari berlalu sejak Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit.
Sudah 2 kali juga Tuhan Yesus menemui Petrus dan murid-murid yang lain setelah kebangkitannya. Petrus sangat bersukacita karena melihat Tuhan. Tapi sebenarnya Petrus masih sedih karena ia pernah berbuat salah kepada Tuhan Yesus. Ia malu dan menyesal karena ia pernah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Ia mengatakan bahwa ia bukan murid Tuhan. Sama seperti Petrus, kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika matahari terbenam, Petrus dan murid-murid yang lain berlayar untuk mencari ikan. Mereka mencari ikan sepanjang malam, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika matahari mulai terbit, mereka memutuskan kembali ke daratan tanpa satu ikan pun. Ketika perahu mendekat ke darat, mereka melihat seorang laki-laki berdiri dan ia bertanya dengan suara keras. "Hei, apakah kamu mendapat ikan?" Mereka pun menjawab, "Tidak, kami tidak mendapat apa-apa." Laki-laki itu berkata lagi, "Turunkan jalamu di sebelah kanan perahumu, kamu akan mendapat ikan." Para murid kemudian melakukan apa yang diperintahkan orang tersebut. Dan benar, jala mereka penuh dengan ikan. Mereka bahkan tidak kuat mengangkat jalannya ke dalam perahu. Yohanes kemudian tahu siapa ia dan berkata kepada Petrus, "Dia adalah Yesus." Petrus sangat senang melihat Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus menunggu perahu mereka. Ketika perahu sudah mulai dekat daratan, Petrus tidak sabar. Lihat, ia melompat ke dalam air, berlari dan segera mendatangi Tuhan Yesus. Ketika murid-murid yang lain tiba, Tuhan Yesus sedang membuat api untuk membakar ikan. Mereka kemudian sarapan bersama. Setelah makan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah kamu mengasihi aku?" Petrus dengan cepat menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Yesus melihat kepada Petrus dan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Yesus bertanya lagi, "Apakah kamu mengasihiku?" Petrus menjawab lagi, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, "Petrus, apakah kau mengasihiku?" Petrus bingung, mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Apakah Yesus tidak percaya? Apakah Yesus masih marah karena kesalahannya? Dengan sedih, Petrus kemudian menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Tuhan kembali berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku dan ikutlah aku." Tuhan meminta Petrus untuk tetap menjadi muridnya. Maka sadarlah Petrus bahwa Tuhan sudah mengampuni kesalahannya. Sama seperti Petrus, Tuhan juga mengampuni kesalahan kita ketika kita sungguh-sungguh menyesal dan ingin berubah. Petrus ingat pesan Tuhan, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya? Artinya peduli kepada orang lain. Setelah diampuni, Petrus benar-benar hidup melayani Tuhan. Ia menyembuhkan orang sakit, ia juga menolong orang yang kekurangan. Ia memberitakan Injil dan melakukan itu sepanjang hidupnya. Tuhan juga meminta kita untuk peduli kepada orang lain. Ketika kita di rumah, apakah kita sudah peduli dan menolong orang-orang yang tinggal bersama dengan kita? Jika kita adalah murid Tuhan Yesus, maka semestinya belajar untuk melayani Tuhan dengan cara peduli dan menolong orang-orang di sekitar kita. Sampai kapan? Sama seperti Petrus, kita melakukannya selama kita hidup di dunia ini. Selamat melayani Tuhan dengan peduli kepada setiap orang di sekitar kita.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa ya anak-anak ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Iya. Ya, Tuhan Yesus sungguh luar biasa karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan juga bisa melihat videonya tadi ya Bu Tanti. Oh iya betul ya, gambarnya dengan jelas diceritakan bahwa Tuhan sangat mengasihi Petrus. Apakah Petrus mengasihi Tuhan? Mengasihi. Berapa kali tadi Tuhan Yesus memanggil Petrus anak-anak? 3 kali. Ya. Sampai 3 kali 3 ya. kali. Lalu bagaimana Petrus saat dipanggil oleh Tuhan? Petrus sangat mengasihi. Nah, anak-anak, apakah anak-anak juga mengasihi Tuhan Yesus? Ya, harus baik. ya. Kita akan nyanyi satu lagu ya. Kau cintaku Simon. Ya. Tuhan sangat mencintai Simon, Petrus. Tuhan juga sangat mengasihi anak-anak, mengasihi ibu guru, ayah, ibu, semuanya. Ya, yuk kita nyanyi pelan-pelan ya. Kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Padamu, kalau begitu gembalakan dombaku. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu, kalau begitu gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu jikalau cinta padamu, kalau begitu gembalakan dombaku. Ya, itu tadi ya Bu Tanti, kita harus menjadi domba dan menjadi gembala. Ya. Anak-anak seperti Petrus diberi tugas oleh Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Anak-anak pun juga demikian. Bagaimana caranya? Kalau anak-anak mau mengembalakan domba-dombanya, ya dengan perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Iya. Contohnya dengan mengasihi sesama, peduli kepada sesama, Saling menolong. saling menolong. Nah, kalau di rumah saat ini kesempatan untuk peduli kepada ayah, ibu. Nah, karena belajar di rumah berarti banyak waktu di rumah. Kita bisa membantu ayah ibu kesulitannya di dalam mempersiapkan supaya rumahnya rapi, ya. Kita bisa lakukan seperti itu. Oke, anak-anak? Ya, baik. Nah, anak-anak, sekolah minggu sudah selesai. Iya, Kita sedih akan- rasanya ya. Tapi nggak apa-apa. Minggu depan kita ketemu lagi. Ya, baik. Kita akan tutup kita dengan berdoa, ya. Kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Tuhan,
Kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Kami seringkali mengecewakan Tuhan, namun Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam bimbingan dan juga penyertaan-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk mengembalakan domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, sampai ketemu minggu depan.